Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardia Pramesti Rekita Alif, kelas A pendidikan biologi. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang tipe-tipe komunikasi sel, di mana komunikasi sel sangatlah penting untuk pengaturan dan pengendalian kegiatan sel, jaringan, organ tubuh, dan untuk mempertahankan homeostatis. Dalam suatu komunikasi sel terdapat dua bagian, yaitu right system atau komunikasi melalui saraf atau listrik, kemudian non-wire system atau komunikasi kimiawi. Sedangkan komunikasi intrasel adalah komunikasi yang terjadi di dalam sel. Komunikasi intrasel adalah komunikasi yang terjadi di dalam sel. Kemudian komunikasi intrasel merupakan proses pengubahan sinyal di dalam sel itu sendiri. Komunikasi antar sel biasanya melewati 6 tahap, yaitu sintesis, pelepasan hormon, transport ke organ target, kemudian yang keempat, pengenalan petunjuk atau sering oleh reseptor protein yang spesifik, kemudian yang kelima yaitu penerjemahan, yang keenam adalah respons. Kemudian untuk penyimpanan molekul sel, dalam penyimpanan molekul sel terdapat 4 tipe, yaitu yang pertama endokrin, yaitu sel target jauh menggunakan mediator hormon. Hormon dibawa melalui pembuluh darah, contohnya komunikasi hipofisis ke gonal harus menggunakan substansi tertentu untuk menghantarkan sinyal. Kemudian parakrin, mediator lokal mempengaruhi sel target tetangga, dirusak oleh suatu enzim ekstraseluler atau dimobilisasi oleh ekstraseluler matriks. Contohnya sel folikel menghasilkan estrogen yang hanya diketahui oleh sel folikel saja. Kemudian yang ketiga yaitu autokrin, sel responsif terhadap substansi yang dihasilkan oleh sel itu sendiri. Contohnya itu komunikasi yang terjadi ketika pertukaran pada sel dalam jaringan. Kemudian yang keempat, sinaptik, yaitu penyampaian sinyal yang dilakukan dengan cara protein dari suatu sel berikatan langsung dengan protein lain pada sel lain. Kemudian metode komunikasi antara sel, di mana di dalam tubuh terdapat tiga metode komunikasi sel, yaitu yang pertama komunikasi langsung adalah komunikasi antar sel yang sangat berdekatan. Komunikasi ini terjadi dengan mentransfer sinyal listrik atau ion-ion atau sinyal kimia melalui hubungan yang sangat erat antara sel satu dengan lainnya. Gap junction merupakan protein saluran khusus yang dibentuk oleh protein koneksin. Gap junction memungkinkan terjadinya aliran ion-ion atau sinyal listrik dan molekul-molekul kecil atau sinyal kimia seperti asam amino, ATP, CAM dalam sitoplasma kedua sel
yang berhubungan, contohnya pertukaran ion dan garam antar sel dalam satu jaringan. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi lokal. Komunikasi lokal adalah komunikasi yang terjadi melalui zat kimia yang dilepaskan ke cairan ekstrasel atau interstisial untuk berkomunikasi dengan sel lain yang berdekatan atau sinyal parakrin atau sinyal itu sendiri atau sinyal autokrin. Contohnya endoprin dikeluarkan oleh sel-sel otak untuk merasakan sensasi panas hanya dirasakan oleh otak saja. Kemudian yang ketiga komunikasi jarak jauh. Komunikasi jarak jauh adalah komunikasi antar sel yang mempunyai jarak cukup jauh. Komunikasi ini berlangsung melalui sinyal listrik yang diberikan sel saraf dan atau dengan sinyal kimia atau hormon atau neuron hormon yang dialirkan melalui darah. Contohnya itu komunikasi yang terjadi antara hipofisa ke sel gonad. Kemudian ada kemudian yang keempat yaitu ada transduksi sinyal. Transduksi sinyal mencakup pengubahan sinyal dari suatu bentuk ke bentuk lain dalam sel. Akhirnya respon terjadi sebagai hasil dari sinyal awal. Kemudian sinyal-sinyal kimia dapat berupa protein, asam amino, peptida, nukleotida, steroid, dan gas. Sebagian besar sinyal bersifat hidrofilik sehingga tidak dapat melewati membran atau contohnya protein, asam amino, dan peptida. Beberapa sinyal bersifat hidrofobik dan mampu melalui membran untuk melalui respon, contohnya hormon steroid. Sinyal-sinyal tersebut diproduksi oleh sinyal sel dan dideteksi oleh protein reseptor pada sel target. Transduksi sinyal itu meliputi aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan berbagai sinyal dari luar terhadap reseptor spesifik yang terdapat pada permukaan membran sel. Kemudian yang kedua, penghantaran sinyal melalui membran sel ke dalam sitoplasma. Kemudian yang ketiga, penghantaran sinyal kepada molekul efektor spesifik pada bagian membran sel atau efektor spesifik dalam sitoplasma. Hantaran sinyal ini kemudian akan menimbulkan respon spesifik terhadap sinyal tersebut. Kemudian respon spesifik enzim-enzim metabolik, rekonfigurasi sitoskeleton, perubahan permeabilitas membran sel, kemudian aktivitas sintesa DNA
perubahan ekspresi ataupun program apoptosis. Kemudian yang keempat yaitu terputusnya rangkaian sinyal terjadi apabila rangsangan dari luar mulai berkurang atau terputus. Terputusnya sinyal juga terjadi apabila terdapat kerusakan atau tidak aktifnya sebagian atau seluruh molekul penghantar sinyal. Informasi yang terjadi akan melewati jalur rangsang atau signal transduction pathway yang terdiri dari berbagai protein, kemudian berbeda atau molekul tertentu seperti berbagai ion dan kanalnya, berbagai faktor transkripsi ataupun berbagai tipe subunit regulator. Setiap protein yang terlibat pada jalur ini mampu menghambat atau mengaktifasi protein yang berada di bawah pengaruhnya. Contohnya downstream. Protein utama yang terlibat dalam jalur rangsang pada umumnya adalah kinase dan fosfatase, yang beberapa diantaranya merupakan protein yang terdapat atau larut dalam sitoplasma. Kedua protein ini mampu melepaskan atau menerima grup fosfat dari protein lain sehingga penghantaran atau penghentian sinyal dapat berlangsung. Kemudian secara singkat langkah-langkah transduksi sinyal adalah yang pertama, sintesis molekul sinyal oleh sel yang memberi sinyal. Kemudian yang kedua, pelepasan molekul sinyal oleh sel yang memberi sinyal. Kemudian yang ketiga, transfer sinyal oleh sel target. Yang keempat yaitu peningkatan sinyal oleh reseptor spesifik yang menyebabkan aktivasi tersebut. Kemudian yang kelima, inisiasi satu atau lebih jalur transduksi sinyal intrasel. Kemudian yang keenam, perubahan spesifik fungsi, metabolisme atau perkembangan sel. Kemudian yang ketujuh yaitu pembuangan sinyal yang mengakhiri respons sel. Di samping reseptor, terdapat pula berbagai kanal ion yang ikut berperan pada transduksi sinyal. Aktivitas kanal ion atau khususnya ion kalsium ataupun reseptor kalsium seperti kalsium sensing receptor atau yang disingkat dengan CASR yang termasuk dalam kelompok C family of the protein Coupled receptor dan mempengaruhi keseimbangan kalsium dengan merubah konsentrasi ion sitolisik. Ion kalsium dalam sitoplasma akan bekerja sebagai second messenger dan dapat memicu tumbuhnya transduksi sinyal yang berkelanjutan. Kemudian pengubahan sinyal di dalam sel dapat terjadi sebagai berikut. Yang pertama, sinyal molekul ekstrasel berikatan dan mengaktifkan protein atau glikoprotein membran sel. Molekul protein yang diikat reseptor akan mengaktifkan protein kinase. Kemudian yang kedua, enzim penguat yang mengiatkan second messengers. Kemudian yang kedua, second messengers berperan mengubah kegiatan enzim khususnya protein kinase. Yang kedua, meningkatkan ion kalsium intrasel
Yang ketiga, mengiatkan kanal ion tertentu. Kemudian reseptor pada membran sel. Reseptor pada membran sel reseptor yang terdapat pada membran sel meliputi sebagai berikut. Yang pertama, G-protein atau GTP binding protein, pulpet reseptor. Puklet reseptor merupakan suatu reseptor pada sel membran yang mempunyai 7 heliks transmembran. Kemudian penyaluran sinyal yang timbul setelah G-protein couplet receptors berikatan dengan ligan baru mungkin terjadi bila G-protein ikut berperan aktif untuk mempengaruhi efektor yang berada di bawah pengaruhnya. Kemudian yang kedua, reseptor tirosin kinase atau yang disingkat dengan RTK. Reseptor yang terdapat pada membran sel terkadang bukan hanya satu protein yang bekerja sebagai reseptor saja, namun juga merupakan suatu enzim yang mampu menambah grup fosfat kepada residu tirosin spesifik dari protein itu sendiri. Terdapat dua macam tirosin kinase, yaitu pertama RTK yang merupakan protein transmembran yang memiliki domain di luar membran sel yang mampu berikatan dengan ligan, tidak memiliki protein transmembran serta terdapat dalam sitoplasma. Inti dan bagian dalam dari membran sel. RTK itu yang kita tahu yaitu reseptor tirosin kinase. Kemudian yang kedua, pada G-protein couplet reseptor terdapat 7 heliks transmembran, sedangkan reseptor tirosin kinase hanya mempunyai satu segmen membran. Meskipun reseptor IP ini dapat berupa monomer, dimer ataupun tetramer. Kemudian yang ketiga yaitu reseptor kinase serin berperan pada aktivitas kerja dari aktifin TGV beta mullerianin inhibiting substance atau disingkat dengan NIS, dan bone morphogenic protein disingkat dengan BMP. Sebagai efektor dari reseptor kinase serin adalah kinase serin itu sendiri. Keluarga dari reseptor ini meneruskan signal melalui suatu protein yang disebut sebagai SMADs. Protein ini dapat berperan ganda, baik berperan sebagai sinyal atau transducer maupun sebagai faktor transkripsi. Kemudian yang keempat, integrin. Hubungan antar sel dengan substrat dimediasi dengan adanya integrin yang merupakan suatu protein transmembran yang mempunyai tempat ikatan dengan berbagai material ekstrasel seperti fibronektin, kolagen ataupun proteoglikan. Pada proses inflamasi, makrofag maupun fibroblast akan mensintesa fibronektin yang merupakan
merupakan matriks protein yang besar. Kemudian fibronektin mempunyai fungsi sebagai semotraktan dan fungsi mitogenik untuk fibroblast. Untuk menjelaskan fungsi tersebut perlu adanya ikatan fibronektin dengan reseptor integrin pada sel mononuklear maupun fibroblast. Setiap reseptor pada membran sel memiliki protein efektor dan jalur sinyal tertentu. Efektor berperan dalam amplifikasi atau peningkatan suatu signal yang timbul akibat adanya ikatan suatu ligen dengan reseptor spesifik pada membran sel. Sekian penjelasan dari saya mengenai tipe-tipe komunikasi sel. Jika ada kesalahan kata ataupun jika ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya pun di sini masih belajar bersama-sama bagaimana untuk bisa menjelaskan dengan cara yang baik. Sekian,